Halo, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putulani Priliandari dengan NIM 250201011109 dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pasar dan lembaga keuangan dengan topik yang diangkat dari kasus nyata industri asuransi Indonesia, yaitu kasus Jiwasraya dan Wanaarta Life, yang menurut media sosial, asuransi News disebut sebagai kegagalan sistemik industri asuransi. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana seharusnya masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah dalam hal ini OJK bersikap menghadapi persoalan ini. Baik, mari kita mulai. Industri asuransi Indonesia berulang kali diguncang kasus gagal bayar polis berskala besar. Dua kasus yang paling banyak disorot adalah PT Asuransi Jiwasraya Persero dan PT Asuransi Jiwa Adisara Wanaarta atau yang biasa dikenal dengan Wanaarta Life. Berdasarkan data yang saya kumpulkan di kompas.com dan CNBC Indonesia, sejak tahun 2015 tercatat ada sekitar 10 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya. Dan total kerugian diperkirakan mencapai 19,41 triliun, melibatkan lebih dari 30.000 pemegang polis di seluruh Indonesia. Yang menarik, kedua kasus besar ini ternyata saling terkait. Jiwasraya merugikan negara hingga 16,8 triliun akibat korupsi dan rekayasa laporan keuangan. Sementara penyelidikan terhadap Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung ini justru menyeret Wanaarta Life karena ada keterkaitan pembekuan rekening broker. Akhirnya, Wanaarta Life juga mengalami gagal bayar sebesar 15,84 triliun kepada sekitar 29.000 nasabahnya. Dari sini muncul pertanyaan besar yang akan saya bahas. Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap, bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya, dan peran OJK dalam mengawasi industri ini. Mari kita mulai dari kronologi kasus Jiwasraya. Sebelum tahun 2018, Jiwasraya meluncurkan produk bernama GS Saving Plan. Produk ini menarik karena nasabah cukup menyetor dana besar di awal dan dijanjikan imbal hasil tinggi yang terbilang tidak wajar, plus proteksi asuransi jiwa selama 5 tahun. Pada akhir 2018, perusahaan mengumumkan tidak mampu membayar klaim polis GS Saving Plan yang jatuh tempo, senilai ratusan miliar rupiah pada tahap awal. Sepanjang 2019 sampai 2020, hasil investigasi mengungkap bahwa dana nasabah ternyata ditetapkan pada saham-saham yang berisiko tinggi atau yang sering disebut saham gorengan, tanpa analisis yang memadai. Ini disertai pula dengan praktik rekayasa laporan keuangan atau yang dikenal dengan istilah window dressing. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah mantan direksi dan pihak terkait sebagai terdakwa korupsi, termasuk nama Beni Jokro Saputro yang dikenal publik dengan total kerugian negara yang disebut mencapai 16,8 triliun. Untuk penyelesaiannya, polis nasabah direstrukturisasi dan diimigrasikan secara bertahap ke perusahaan baru bernama AVG Life. Berdasarkan data pada akhir November 2024, progres restrukturisasi ini disebutkan telah mencapai 99,9% dari seluruh pemegang polis. Data ini saya ambil dari CNN Indonesia dan artikel Kompasiana tahun 2026 mengenai skandal tata kelola Jiwasraya serta publikasi dari IRMAPA atau Indonesia Risk Management Professional Association. Sekarang kita lanjut ke kronologi Wanaarta Life yang ternyata berkaitan erat dengan kasus Jiwasraya.
Pada awal tahun 2020, Kejaksaan Agung membekukan ratusan rekening broker terkait penyelidikan kasus Jiwasraya. Dan salah satu rekening yang ikut dibekukan adalah milik Wana Arta Life. Akibatnya, sepanjang 2020 sampai 2021, aset milik Wana Arta Life yang tersisa ini tidak lagi bisa diakui sebagai aset yang diperkenankan. Sehingga rasio kecukupan modal atau RBC perusahaan ini anjlok di bawah ketentuan minimum yang ditetapkan OJK. Pada 4 Agustus 2020, OJK resmi memberikan sanksi peringatan pertama kepada Wana Arta Life karena RBC dan ekuitas perusahaan berada di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan. Puncak pada 5 Desember 2022, OJK resmi mencabut izin usaha Wana Arta Life melalui keputusan Dewan Komisioner nomor KEP 71-D0,5-2022. Ini terjadi setelah perusahaan dinyatakan gagal memenuhi kewajiban kepada sekitar 29.000 pemegang polis dengan total kewajiban mencapai 15,84 triliun. Setelah mencabut izin ini, dibentuklah tim likuidasi yang mulai mendistribusikan dana jaminan secara bertahap. Berdasarkan data, hingga akhir 2024, sekitar 160,6 miliar telah dibagikan kepada 12.648 pemegang polis. Data ini saya kutip dari dokumen resmi OJK berjudul Pointer Permasalahan PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta serta pemberitaan kompas.com dan media asuransi news. Nah, dari dua kasus tadi, mengapa ini disebut sebagai kegagalan sistemik, bukan kegagalan bisnis atau perusahaan saja? Ada 4 alasan. Yang pertama, tata kelola perusahaan yang lemah. Yang kedua, kasus ini menunjukkan pengabaian prinsip good corporate governance, mulai dari pengelolaan investasi yang tidak hati-hati, rekayasa laporan keuangan, hingga dugaan kolusi antara direksi dengan pihak eksternal seperti manajer investasi. Yang kedua, produk dengan imbal hasil yang tidak wajar. Produk seperti GS Saving Plan menjanjikan imbal hasil yang jauh di atas kewajaran pasar, yang sebetulnya menjadi tanda peringatan dini bahwa model bisnis yang rentan gagal bayar. Ketiga, pengawasan regulator yang belum optimal. Berdasarkan POJK nomor 11 tahun 2014, frekuensi pemeriksaan langsung terhadap lembaga jasa keuangan non-bank ini hanya sekali dalam 3 tahun, yang dinilai terlalu jarang untuk mendeteksi masalah sejak dini. Dan yang keempat atau yang terakhir, dampak berantai antar perusahaan. Kasus Jiwasraya ini ternyata menyeret Wana Arta Life melalui penyitaan rekening broker, yang menunjukkan bahwa resiko sistematik bisa menular antar pelaku industri yang saling terhubung. Mari kita lihat dampaknya secara lebih konkret melalui data. Kerugian negara akibat kasus Jiwasraya mencapai 16,8 triliun. Nilai